Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai materi wabah corona atau biasa yang kita sebut dengan COVID-19. Di sini Ibu akan menjelaskan sejarah dari COVID-19 terlebih dahulu ya. COVID-19 ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China pada Desember tahun 2019. Kasus awal ini dilaporkan terkait dengan pasar hewan yang ada di Wuhan. Pada Januari 2020, kasus ini mulai menyebar ke negara lain. Dan pada Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi global. Sejak saat itu, virus ini telah menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan krisis kesehatan maupun ekonomi yang sangat signifikan dan mengubah kehidupan sehari-hari di berbagai negara. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu COVID-19 dari Mbak Taza maupun Mbak Aisyah. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Izin menjawab, Ibu. COVID-19 adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus corona baru SARS-CoV-2. Oke, ujo Mbak Taza. Nah, itu adalah pengertian dari virus corona atau penyakit corona. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai penyebaran COVID-19. COVID-19 ini menyebar melalui tetesan pernapasan ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, ataupun sedang berbicara. Dan penyebaran ini juga terdapat melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah. Jadi kayak berjabat tangan, terus kita menyentuh wajah, itu juga dapat menjadi penyebaran COVID-19. Kemudian virus ini juga memiliki masa inkubasi atau biasa yang kita sebut dengan isolasi mandiri dengan rata-rata 5 sampai 6 hari dan bisa juga mencapai 14 hari. Penyebaran ini dapat cepat terjadi di tempat-tempat ramai atau melalui pertemuan tatap muka. Dan pencegahan COVID-19 itu sendiri ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu vaksinasi. Kemudian yang kedua adalah menggunakan masker di tempat umum. Kemudian yang ketiga yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air selama setidaknya 20 detik. Dan bisa juga membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Yang keempat yaitu menjaga jarak dan harus mematuhi protokol kesehatan dan bisa juga menghindari kerumunan. Kemudian yang terakhir yaitu hindari kontak wajah. Jadi kita harus menghindari menyentuh wajah dengan tangan yang tidak bersih. Karena itu dapat terkontaminasi virus COVID-19. Terus yang selanjutnya adalah dampak. Diperhatikan ya, ini selanjutnya adalah dampak dari COVID-19. Yang pertama yaitu kesehatan. Ada peningkatan beban pada sistem perawatan kesehatan. Jadi kesehatan fisik dari seseorang yang terkontaminasi virus ini, terus bisa gejalanya ada demam juga, terus batuk yang berkelanjutan, flu, sesak nafas, seperti itu. Ini juga dapat eh, dapat menjadi suatu suatu penyakit yang ditakuti oleh masyarakat karena dapat menyebabkan kematian juga. Kemudian yaitu ekonomi. Ekonomi ini dampaknya bisa berupa penutupan bisnis ataupun em, ataupun pengangguran, peningkatnya pengangguran. Kemudian
eh, krisis ekonomi yang begitu pesat di berbagai negara juga. Selanjutnya yaitu sosial. Dampak sosial ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari, seperti cara kita belajar juga dibatasi, kemudian berinteraksi juga dibatasi, dan orang bekerja pun dibatasi. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan. Jadi awalnya yang kita selalu eh, luring atau tatap muka, kita beralih ke pembelajaran daring seperti itu. Selanjutnya yaitu lingkungan. Kalau lingkungan ini ada beberapa yang positif, seperti nanti aktivitas manusia yang kurang, eh, yang negatif gitu, yang kurang positif, itu bisa berkurang. Kemudian dampak negatifnya itu bisa jangka panjang, seperti nanti krisis ekonomi juga itu nanti berkaitan dengan dampak dari lingkungan itu sendiri. Oke, selanjutnya ini Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang nantinya bisa kalian diskusikan sesuai kelompok masing-masing dan nanti dipresentasikan ya. Bisa dicatat ya pertanyaannya. Yang pertama yaitu apa penyebab utama dari penyebaran COVID-19? Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19? Kemudian yang ketiga, apa dampak sosial dan ekonomi dari pandemi atau COVID-19? Sudah ya, Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan dan berdiskusi dengan kelompok masing-masing, kemudian nanti dipresentasikan. Baik, Ibu. A few moments later. Baik, udah 20 menit ya. Semuanya udah selesai pekerjaannya. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Eh, mulai presentasi ya. Dimulai dari Mbak Taza dulu. Ayo, silakan. Itu jangan lupa untuk ini ya, saling tanya jawab ya, untuk selesai presentasinya nanti. Penyebab utama penyebaran COVID-19. Yang pertama, kontak dekat. Virus dapat menyebar melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi, terutama jika tidak ada penggunaan masker dan jarak fisik yang cukup. Yang kedua, tetesan pernapasan. Virus dapat menyebar melalui droplet yang dihasilkan ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau bahkan saat bernapas. Droplet ini dapat menyebar ke orang di sekitar mereka dan kemudian masuk ke saluran pernapasan orang tersebut. Yang ketiga, permukaan yang terkontaminasi. Virus juga dapat menyebar melalui permukaan yang terkontaminasi. Jika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi oleh virus dan kemudian menyentuh wajahnya, terutama hidung, mulut, atau mata, maka virus dapat masuk ke tubuhnya. Yang keempat, kerumunan. Kerumunan orang yang berkumpul dalam ruangan yang kurang ventilasi atau di tempat-tempat umum seperti transportasi umum
pasar, atau acara besar juga dapat memfasilitasi penyebaran virus. Yang terakhir, kurangnya kebersihan dan kebiasaan hidup sehat. Tidak menjaga kebersihan tangan, tidak menggunakan masker dengan benar, atau tidak menjaga jarak fisik yang cukup juga dapat mempermudah penyebaran virus. Cara mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker ketika berada di tempat umum atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, menghindari kontak fisik dengan orang lain. Yang keempat, membatasi interaksi dengan orang banyak dan hindari kerumunan. Dan yang terakhir, tetap di rumah ketika sakit. Dampak sosial dan ekonomi dari pandemi COVID-19. Dampak sosialnya yang pertama, pembatasan sosial, seperti lockdown dan social distancing. Yang kedua, pendidikan, seperti pembelajaran daring. Dampak ekonomi yang pertama, penurunan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, penutupan bisnis. Yang ketiga, banyaknya pengangguran. Dan yang terakhir, pengurangan lowongan pekerjaan. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Iya, silakan. Itu kan nggak boleh keluar rumah ya. Nah, kalau aktivitas di rumah itu bisa nggak sih? Maksudnya kayak bekerja di rumah, terus melakukan aktivitas lainnya di rumah lah. Izin menjawab. Bisa, tapi harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya Mbak Aisyah ya yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan tentang 3 soal yang diberi Ibu Arsil tadi. Yang pertama, penyebab utama penyebaran COVID itu bisa melalui beberapa cara. Itu contohnya droplet.
Nah, darurat itu virus yang menyebar melalui percikan air liur yang keluar dari saluran pernapasan ketika seseorang batuk, bersin, berbicara, atau tertawa. Nah, resiko penularan COVID melalui droplet ini akan sangat meningkat ketika seseorang tidak menggunakan masker. Nah, yang kedua, kontak fisik. Virus dapat menyebar melalui kontak fisik langsung dengan orang yang terinfeksi, seperti menyentuh tangan atau wajah seorang yang terinfeksi COVID. Yang ketiga, barang yang terkontaminasi. Virus itu dapat menyebar melalui barang yang sudah terkontaminasi. Nah, contohnya itu uang. Nah, selanjutnya bagaimana cara pencegahan COVID-19? Pencegahan COVID-19 sebenarnya ada banyak sekali, cuma ini yang saya masukkan PPT yang sekiranya penting. Nah, yang pertama itu menjaga kesehatan dan kebugaran. Menjaga kesehatan dan kebugaran itu bisa dengan makan makanan yang bergizi, contohnya yang banyak serat, sayur, terus habis itu makan telur, 4 sehat 5 sempurna lah intinya. Terus habis itu mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga menggunakan masker. Nah, masker ini sangat penting ketika keluar rumah untuk menghindari penyebaran virus corona tersebut. Yang keempat, praktek jarak fisik atau social distancing. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas itu mengurangi kita keluar rumah, aktivitas keluar rumah seperti itu. Yang keenam, mengonsumsi makanan bergizi. Yang ketujuh, istirahat yang cukup. Yang kedelapan, berolahraga rutin. Yang kesembilan, mengelola stres dengan baik. Yang kesepuluh, mengkonsumsi vitamin. Next. Selanjutnya, dampak sosial dan ekonomi dari pandemi. Nah, dampak sosial yang terjadi dari pandemi COVID ini yang pertama itu peningkatan pengangguran, pemisahan keluarga, dan berbagai perubahan lainnya yang umumnya dianggap penting. Faktor risiko psikologis untuk kecemasan, kesedihan, bunuh diri, dan melukai diri sendiri. Dampak yang kedua ini peningkatan kemiskinan di Kabupaten Pati, di mana kemiskinan lebih tinggi yang terjadi di wilayah yang memiliki jumlah keluarga yang hampir dan rentan miskin tinggi. Yang ketiga itu dampaknya memaksa perbatasan aktivitas sosial antar individu satu dengan yang lainnya, sehingga memunculkan kebiasaan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Jadi ada sifat kayak individualisme gitu. Yang selanjutnya, dampak ekonomi dari pandemi. Gejolak ekonomi akibat COVID menjadi momen yang bersejarah karena berdampak pada berbagai sektor seperti membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli menurun. Yang kedua, pandemi COVID telah mengganggu stabilitas sistem keuangan dan berdampak negatif pada kesehatan, kehidupan sosial, dan status pekerjaan. Yang ketiga, dampak pandemi pada aspek kesehatan itu jumlah kasus positif dan kematian yang cukup tinggi serta penurunan cakupan sebagian besar layanan kesehatan. Yang keempat, pandemi menyebabkan perubahan penawaran dan permintaan barang dan jasa yang berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, struktur perekonomian ditopang oleh sektor usaha, pertanian, dan industri pengolahan yang masih menunjukkan pertumbuhan
sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya. Izin bertanya. Tadi kan disebutkan cara mencegah penyebaran COVID-19 salah satunya mengelola stres dengan baik. Nah, menurut Anda, mengelola stres dengan baik itu yang bagaimana? Izin menjawab, mengelola stres dengan baik itu jadi kita itu mengontrol emosi kita. Contohnya kayak, iya aku stres banget, nggak gini. Biasanya kan keluar. Nah ini kita itu mengolah stres dengan kayak berolahraga di rumah, terus habis itu melakukan hal-hal positif seperti eh, membantu ibu masak di dapur atau yang sekiranya positif lah, yang tidak membuat kita itu stres gitu, yang membuat kita tidak bosan. Jadi intinya itu kayak kita mengolah stres kita dengan banyak-banyak melakukan kegiatan yang positif seperti itu ya. Ya Ibu. Oke, kalau gitu kita cukupkan. Terakhir ini Ibu akan memberi eh, tugas, tapi sebelumnya Ibu akan men-share video terlebih dahulu. Ya udah gini aja, nanti videonya Ibu share di Google Classroom aja ya. Nanti tugasnya juga Ibu share di Google Classroom, diperhatikan deadline-nya juga. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See